Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Desa Madari Puspayanti dengan NIM 19055511031 dari kelas Konsep Basis Data A, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Dayana. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Konsep Basis Data yang diempu oleh Bapak Putu Wirabuana, Eskom, MT. Nah, jadi di video ini saya akan membahas mengenai pembuatan PDM atau Physical Data Model, lalu ada DDL atau Data Definition Language, lalu yang ketiga itu ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, PDM ini atau Physical Data Model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Lalu ada DDL, Data Definition Language. Ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Lalu yang terakhir ada DML atau Data Manipulation Language, di mana merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PDM atau Physical Data Model. Nah, jadi dalam PDM ini saya membuat 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel karyawan, lalu ada tabel pelanggan, lalu ada tabel transaksi penjualan, lalu ada tabel transaksi penjualan, lalu ada tabel barang, ada tabel supplier, dan ada tabel detail pembelian. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu dari tabel karyawan. Nah, jadi pada tabel karyawan ini saya membuat 4 kolom. Yang pertama itu kolom pertama itu adalah ID karyawan dengan tipe data integer dan di sini saya set sebagai primary key. Lalu di kolom kedua ada nama dari karyawan dengan tipe data varchar dengan panjang data adalah 50. Lalu di kolom ketiga saya membuat nomor telepon dari karyawan dengan tipe data varchar dengan panjang 12. Lalu yang terakhir ada alamat. Saya di sini set dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu di sini ada tabel TB pelanggan. Jadi di TB pelanggan ini ada 4 kolom juga. Yang pertama itu ada ID pelanggan. Jadi pada ID pelanggan ini saya set sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu di kolom kedua ada nama pelanggan dengan tipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Lalu di kolom ketiga saya set ada nomor telepon dari pelanggan dengan tipe data varchar dengan panjang 12 karakter. Nah, lalu yang terakhir ada alamat dari pelanggan dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Nah, lalu di sini saya membuat TB barang. Jadi di TB barang ini saya membuat 4 kolom juga. Jadi yang di kolom pertama ini saya membuat ada ID barang yang saya set sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu di kolom kedua ada ID supplier dengan tipe data integer. Jadi supplier ini merupakan foreign key yang diambil dari ID supplier. Lalu ada nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Lalu yang terakhir ada harga barang dengan tipe data integer. Nah, lalu di sini ada TB supplier. Nah, jadi saya tadi kembali menjelaskan, seharusnya saya jelaskan TB supplier terlebih dahulu
karena ID dari TB supplier ini masuk ke dalam TB barang sehingga menjadi foreign key di TB barang. Nah, jadi di TB supplier ini di kolom pertama itu ada ID dari supplier yang saya set sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu di kolom kedua ada nama supplier dengan tipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Lalu di kolom ketiga ada nomor telepon dengan tipe data varchar yang saya set dengan panjang 12 karakter. Lalu yang terakhir ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Nah, jadi di sini ada TB transaksi pembelian. Jadi di TB transaksi pembelian ini saya membuat per kolom. Yang pertama itu ada ID transaksi pembelian. Jadi di ID transaksi pembelian ini saya set menjadi primary key dari TB transaksi pembelian dengan tipe data integer. Lalu di kolom kedua itu ada ID supplier. Nah, jadi ID supplier ini merupakan foreign key yang saya ambil dari ID supplier yang berada di TB supplier. Karena detail pembelian barang itu tercantum di transaksi pembelian. Jadi di sini saya memasukkan juga ID supplier yang menjadi foreign key dari tabel transaksi pembelian. Lalu di kolom ketiga itu ada tanggal transaksi pembelian. Saya set tipe datanya itu menjadi integer. Lalu ada total harga dengan tipe data integer. Nah, lalu di sini ada TB transaksi penjualan. Nah, di TB transaksi penjualan ini saya membuat 5 kolom. Jadi yang kolom pertama itu ada ID transaksi penjualan. Nah, di ID transaksi penjualan ini saya set menjadi primary key dari tabel transaksi penjualan. Jadi di kolom ID transaksi penjualan ini saya set tipe datanya yaitu integer. Lalu di kolom kedua saya memasukkan ID dari karyawan dengan tipe data integer. Nah, ID karyawan ini merupakan foreign key yang diambil dari ID karyawan yang berada pada TB karyawan. Karena setiap transaksi penjualan pasti ada karyawan yang mencatat hasil dari penjualan. Nah, jadi di sini saya set ID pelanggan sama seperti ID karyawan. Nah, di ID pelanggan ini saya set menjadi foreign key karena setiap transaksi penjualan pasti ada pelanggan yang membeli barang. Jadi saya di sini set foreign key yang diambil dari ID pelanggan pada tabel pelanggan. Lalu yang terakhir di sini ada tabel detail transaksi penjualan. Nah, di tabel detail transaksi penjualan ini saya membuat 5 kolom. Yang pertama itu ada kolom ID transaksi penjualan dengan tipe data integer. Nah, pada ID detail transaksi penjualan ini saya set sebagai primary key. Lalu di kolom kedua ada ID transaksi penjualan. Nah, di ID transaksi penjualan ini saya set sebagai foreign key karena transaksi penjualan yang setiap transaksi penjualan akan masuk ke tabel detail transaksi penjualan. Jadi ID transaksi penjualan yang ada pada TB transaksi penjualan itu akan masuk datanya pada TB detail transaksi penjualan. Lalu di kolom ketiga ada ID barang. Nah, ID barang ini bertipe data integer. Jadi di sini saya juga set bahwa ID barang ini menjadi foreign key di tabel detail transaksi penjualan. Nah, ID barang ini diambil dari ID barang pada TB barang. Karena setiap barang yang sudah terjual itu
datanya akan masuk di tabel detail transaksi penjualan. Jadi di tabel detail transaksi penjualan ini saya set ID barang yang menjadi foreign key. Jadi di sini ada relasi-relasinya juga, sudah jelas. Nah ini. Baik, sekarang saya akan lanjut ke pembuatan database menggunakan CMD. Pembuatan database dari PDM yang ini. Nah, baik, sekarang saya sudah masuk di Command Prompt. Jadi tadi saya sudah membuat PDM dan sekarang saya akan membuat database sesuai dengan PDM yang tadi saya buat. Jadi sekarang saya akan ketikkan perintah create database dengan nama DB Supermarket. Korea oke. Lalu saya akan show database. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa database dengan nama DB Supermarket sudah berhasil dibuat. Nah, jadi sekarang saya akan use DB Supermarket. Nah, jadi perintah use ini berguna untuk menjalankan database yang bernama DB Supermarket. Nah, lalu sekarang saya akan membuat sebuah tabel yang sesuai dengan PDM yang saya buat tadi. Saya akan ketikkan create tabel. Nah, jadi seperti PDM tadi, saya membuat tabel dengan nama TB karyawan. Kolomnya ada ID karyawan, nanti perhatiin di sini akan saya set sebagai primary key. Dan bersifat auto increment. Lalu ada nama dari karyawan, dengan tipe data varchar, dengan panjang 50 karakter, not null. Nah, jadi not null ini artinya data di sini itu tidak boleh kosong. Lalu ada nomor telepon. Saya set tipe datanya varchar dengan panjang 12 karakter. Lalu terakhir ada karyawan dengan tipe data varchar juga dengan panjang 50 karakter. Nah, di sini terlihat query oke. Lalu saya akan membuat tabel lagi dengan nama TB pelanggan.
create tabel, pelanggan, jadi isinya itu sama seperti di tabel karyawan, ada ID dari pelanggan, ada nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Nah, oke. Lalu saya akan membuat satu tabel lagi dengan nama TB transaksi penjualan. Create tabel TB transaksi penjualan. Lalu di sini saya masukkan ID transaksi penjualan. Sini saya sebagai primary key. Dan transcom. Lalu di kolom kedua saya akan isi dengan ID karyawan, tipe data in, lalu ada ID juga, lalu ada tanggal transaksi penjualan. Dengan tipe data date, lalu yang terakhir ada total harga. Tipe data in, tutup. Nah, di sini query oke. Lalu sekarang saya akan show tabel.
Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa dalam database supermarket terdapat 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel karyawan, tabel pelanggan, dan tabel transaksi penjualan. Nah, jadi di sini saya akan klik salah satu tabel, yaitu TB transaksi penjualan. TB transaksi Nah, jadi di sini sudah terlihat di TB transaksi penjualan itu ada ID transaksi penjualan, ada ID karyawan, ID pelanggan, ada tanggal transaksi penjualan, dan total harga. Nah, sesuai dengan PDM yang saya buat tadi, ID karyawan dan ID pelanggan ini memiliki hubungan antara dengan transaksi penjualan, di mana ID dari TB karyawan, dan ID dari TB pelanggan ini menjadi foreign key pada TB transaksi penjualan. Jadi sekarang saya akan mengubah atau menambahkan foreign key pada transaksi penjualan dengan menjalankan perintah alter. Jadi di sini saya akan ketikkan alter tabel, lalu nama tabel yaitu TB transaksi penjualan, lalu add foreign key, yaitu ID karyawan, reference, TB karyawan. TB karyawan ada ID karyawan. Nah, jadi di sini perintah alter ini berfungsi untuk mengubah tabel dengan nama tabel transaksi penjualan dan untuk menambahkan foreign key dengan nama ID karyawan, reference dari TB karyawan. Query OK. Lalu saya akan buat perintah alter juga sama untuk menjadikan ID pelanggan ini sebagai foreign key juga di tabel transaksi.
query OK. Lalu sekarang saya akan describe TB transaksi penjualan. Apakah sudah mau berubah menjadi primary key dan menjadi foreign key antara ID karyawan dan ID pelanggan? Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa ID karyawan dan ID pelanggan sudah berubah menjadi primary, menjadi foreign key pada tabel transaksi penjualan. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengisi data pada TB karyawan dengan menjalankan perintah insert. Jadi di sini saya akan ketikkan query insert into TB karyawan Nah, misalkan di sini saya akan masukkan ID karyawannya itu 1, lalu namanya itu misalkan Dimas Bagus, lalu dengan nomor telepon 085-111-222-333, lalu dengan alamat Jalan Ratna, kurung tutup. Nah, di sini tertulis query OK. Sekarang saya akan coba membuat nambah satu data lagi. Nah, misalkan di sini ID-nya saya ubah menjadi 2, lalu namanya saya ubah menjadi Ayu Cynthia. Dengan nomor telepon saya ubah akhirannya menjadi 4 dan alamatnya saya ubah menjadi Jalan Melati. Query OK. Lalu sekarang saya akan melihat apakah data tersebut sudah benar-benar masuk dengan cara mengetikkan select bintang from TB karyawan. Nah, jadi di sini data yang saya set tadi itu sudah masuk. Yang pertama itu ada yang memiliki ID 1 itu dengan nama Dimas Bagus, dengan nomor telepon akhirannya 333, dengan alamat Jalan Ratna. Lalu dengan ID 2 ada Cynthia dengan nomor akhiran 444 dan beralamat di Jalan Melati. Jadi di sini saya akan mempergunakan perintah update. Jadi misalnya karyawan dengan nama Dimas Bagus ini mengganti nomor teleponnya. Sekarang saya di sini akan membuat query untuk mengupdate nomor telepon dari karyawan dengan nama Dimas Bagus. Jadi di sini saya akan ketikkan
update TB karyawan, lalu saya set nomor telepon sama dengan 085111222. Nah, jadi sebelumnya itu kan nomor teleponnya itu berakhiran 33. Sekarang saya akan rubah menjadi akhiran 555. Where dimana ini adalah dimiliki oleh nama karyawan dengan nama sama dengan Dimas Bagus. Di sini kita tulis query oke. Sekarang saya akan lihat lagi dengan perintah select from TB karyawan. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa nomor telepon dari karyawan dengan nama Dimas Bagus sudah berganti, sudah dirubah, sudah diupdate di sini. Dari sebelumnya berakhiran 33 jadi berakhiran 55. Nah, jadi sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.